Sawadika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Apa kabarnya hari ini, teman-teman? Alhamdulillah baik. Allahu Akbar ya, baik sekali. Oke, teman-teman. Alhamdulillah, Ibu senang banget kalau teman-teman dalam keadaan baik dan juga sehat. Selalu jaga kesehatan ya teman-teman, karena akhir-akhir ini cuaca di Malang agak menentu ya. Kadang dingin, kadang berangin, kadang sumuk begitu. Oke, seperti biasa Ibu mau terima kasih dulu ke kalian karena sudah datang di sini untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok kali ini. Dengan bisa dibaca ya, kira-kira apa hari ini kita akan membahas tentang reflect your strength, shape your future. Nah, sebelum bimbingan Ibu mulai, kita akan melaksanakan ice breaking dulu nih teman-teman, biar teman-teman semangat. Siap gak nih ice breaking kira-kira? Siap. Ada yang takut gini. Oke, ice breakingnya kali ini gampang aja dan singkat aja teman-teman. Jadi kita akan, pasti teman-teman tahu nggak sih permainan yang kayak nangkep tangannya temennya itu? Tahu. Ya, ada satunya ada yang tangannya ditangkap, ada yang menangkap. Oke, karena ini udah pas dua-dua, coba kalian tentukan dulu pasangannya, siapa yang mau nangkep, siapa yang mau ditangkap. Oke, udah ditentukan? Oke, nanti ada aba-abanya ya teman-teman. Kalau Ibu bilang menjauh, maka tangan yang bagian menangkap harus menjauh. Menjauh. Kalau bilang mendekat, kau boleh mendekat, tapi jangan sampai nangkep tangan temenmu dulu. Boleh nangkep kalau Ibu ngomong menangkap, oke? Terus yang begini Bu, boleh menjauh? Boleh menjauh dong. Pas aba-aba menangkap ya, tapi sebelum aba-aba itu nggak boleh berpindah dari posisinya ini yang ditangkap. Oke, dapat dipahami instruksinya? Oke, bagus sekali. Oke, Ibu mulai ya. Kita siap-siap dulu. 1, 2, 3. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Menangkap. Oke. Bagus sekali. Oke, sekarang coba kita giliran temennya yang tadi ditangkap sekarang menangkap. Oke, giliran biar semangat. Oke ya. 1, 2, 3. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Menangkap. Oke. Tepuk tangan dulu buat teman-teman semuanya. Gimana ini, udah fokus, udah gak ngantuk? Oke, udah segar matanya? Oke, mulai ya pertemuan kali ini. Jadi hari ini di pertemuan bimbingan kelompok kita akan membahas mengenai analisis SWOT. Kira-kira sebelumnya di sini kan teman-teman siswi SMK nih. Udah ada yang pernah mendengar tentang kata-kata SWOT ini nggak? Atau kira-kira apakah ada yang udah tahu kepanjangannya apa nih? Karena ini kan singkatan, bukan SWOT gitu, bukan. Kira-kira apa nih? Ada yang tahu? Oke, tim SWOT. Bukan yang itu ya, Mbak. Oke. Ada yang lain? Ada yang tahu? Di itu pelajaran prakarya. Oke, kayak gimana tuh? Ingat-ingat. Kayak jual apa sih, analisis dihitung gitu loh. Oke, benar. VOT, tapi beda konteks. Oke, tapi benar banget kok Mbak Tata. Jadi benar sekali, analisis SWOT ini tuh bukan hanya bisa dipakai buat, kan kalau kita di sekarang bimbingan nih, konteksnya adalah mencoba untuk mengenali diri dari SWOT ini. Tapi SWOT itu bisa juga dipakai untuk misalnya tadi ekonomi, misalnya kalian mau membangun bisnis, bahkan sebuah perusahaan yang ingin membuat sebuah inovasi itu biasanya sebelumnya menggunakan analisis SWOT. Tapi di sini kita akan menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui lebih dalam kira-kira diri kita itu seperti apa gitu ya teman-teman. Nah, tapi tentu di bimbingan kali ini nggak cuma Ibu akan menjelaskan aja SWOT itu gimana, tapi kita akan bermain game nanti. Nantikan saja gamenya seperti apa. Tapi yang pertama Ibu akan menjelaskan dulu SWOT itu apa. Jadi teman-teman, ini singkat sekali. SWOT itu singkatan dari 4 aspek atau indikator. Yang pertama itu ada strength, S-nya itu strength, itu kekuatan. Ada W, weakness atau kelemahan. Ada O, opportunity atau kesempatan. Dan juga T, threat atau ancaman. Ingat-ingatnya gampang. Kalau S sama W, itu adalah faktor internal dalam diri kita. Tapi kalau O, opportunity sama threat itu faktor eksternal yang dapat mengaruhi diri kita. Itu ya, ingat-ingat intinya nanti. Karena
ini nanti sangat membantu kalian dalam mengerjakan game yang habis ini akan Ibu mulai. Waduh, apa di gamenya? Oke. Yang pertama itu ada S atau strength atau kekuatan ya bahasa Indonesianya. Itu faktor internal yang memberikan kita keunggulan. Contohnya di sini karena kalian anak SMK, mungkin dari SMK Tata Boka, contohnya dari kekuatan adalah keterampilan kita atau pengalaman kita selama di sekolah, atau misalnya kalian Tata Boka berarti keterampilan kalian dalam mengelola bahan untuk masakan seperti itu. Lalu juga ada weakness, yaitu faktor internal yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Jadi kira-kira apa nih faktor internal dari kita? Misalnya motivasinya rendah, atau ya sih paling gampang motivasinya rendah kalau internal, karena kan salah satu awal dari motivasi adalah dari dalam diri kita sendiri. Oke. Yang berikutnya adalah opportunity atau kesempatan, yaitu faktor eksternal yang dapat dimanfaatnya. Misalnya contohnya kalau di SMK itu sekolah kalian membuka kepelatihan atau ada perusahaan dari luar yang membuka workshop seperti itu. Misalnya, nah opportunity ini dapat digunakan untuk mencapai tujuan seperti tren industri dan program pelatihan. Lalu juga ada ancaman atau T itu faktor eksternal yang menghambat pencapaian tujuan kalian. Misalnya ada persaingan di pasar kerja, atau juga ada ancaman misalnya sekarang kan mungkin dari AI gitu, artificial intelligence seperti itu ya, contoh bentuk ancamannya. Nah, untuk ngetes kalian nih, Ibu mau balikan dulu slide-nya. Ibu akan tunjuk kira-kira satu anak di sini untuk menyampaikan kembali apa intinya tadi, SWOT. Oke, kira-kira siapa ya? Yang tadi kelihatannya semangat banget. Sekarang tanggal 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oke silakan. Maka ulangnya. Kayak apa-apa, mulai dari kanannya saya, dari nomor 6, silakan kaulan. Intinya aja, jadi itu apa SWOT, sesuai dengan bahasa kamu. Gak apa-apa kok, nggak harus mirip. Tadi kan saya taunya S itu tim SWOT, tapi Oke, bukan semua sayang, bukan. jadi tadi S itu sebenarnya kekuatan, weakness itu kelemahan. Oke. S sama O ini datanya itu dari dalam diri kita. Benar banget. Terus yang O itu opportunities atau kesempatan atau peluang. Yang T-nya itu threat atau ancaman. Dan ini datanya dari faktor eksternal dari luar. Oke, bagus sekali. Jadi itu ya teman-teman ya, diingat-ingat tadi pengertiannya apa, karena sangat membantu kita dalam mengerjakan game habis ini. Oke, jadi teman-teman, gamenya itu kita akan bermain namanya SWOT Quest. Wah, suaranya banter banget ya. Oke. Ibu itu bilang ada suaranya. Oke, kali ini kita akan bermain secara kelompok. Satu kelompoknya itu 2 anak, teman-teman. Nanti habis ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mainnya. Tapi untuk menentukan kelompoknya, kalian silakan memilih ini. Kalau udah dapat ini, nanti jangan sampai teman sebelahnya tahu. Dan kalau udah ada aba-aba dari Ibu untuk mulai ngomong, kira-kira apa yang harus diomongkan, kalian boleh ngomong ya. Oke, silakan nih. Nih, ayo. Mana? Silakan. Iya. Oke, boleh dibuka tapi oke, udah kelihatan apa? Jadi habis ini kalian harus berbunyi sesuai dengan bunyi hewan di dalam kertas itu. Nanti yang bunyinya sama silakan duduk dan ini jadi teman satu kelompok kalian, oke? Dimulai dari sekarang. Sudah pas ya? Nah, ayah ternyata bisa sama. Wow, nggak bisa sama ya ternyata ya. Padahal udah diacak tadi. Oke, berarti udah aman ya, berarti nggak usah pindah-pindah, duduknya tetap aja di sini sesuai dengan bunyi hewan-hewannya. Oke, teman-teman di sini Ibu, oke ya, minta perhatiannya akan menjelaskan bagaimana. Sabar Mbak, sabar, nggak apa-apa. Kan nggak usah pindah-pindah, oke? Terlalu excited ya. Iya, jadi Ibu akan menjelaskan bagaimana caranya kita akan bermain game ini. Jadi kan game ini kelompokan. Nanti seperti biasa ini kuis mengadaptasi dari Family 100. Mungkin teman-teman sudah pernah lihat di TV-TV begitu. Nanti kalau teman-teman mau jawab sama teman kelompok kalian, kalian harus berbunyi sesuai dengan hewan itu. Jadi karena kita nggak ada bel, kalau mau menjawab setelah Ibu ucapkan apa soalnya, kalian harus cepet-cepetan berbunyi ya sesuai dengan bunyi hewannya. Nanti kalian boleh menjawabnya begitu ya. Nah, nanti itu ada beberapa kayak jawaban yang tertutup. Kalian harus menebak kira-kira jawaban apa yang benar begitu. Nanti kalau benar dapat poin. Kalau misalnya satu tim itu masih belum dapat menjawab yang benar, akan dilempar ke tim-tim yang lainnya begitu. Oke, apa dapat dipahami? Apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu?
Apa langsung mau main nih? Kayaknya udah gak sabar banget. Pengen lihat Oke. ya, pengen coba. Oke, jiwa kompetitifnya sudah mulai terlihat dari tadi ya. Oke, kita mulai ya. Oke, ini nih contohnya. Jadi nanti soal yang pertama adalah soal yang ini. Ibu akan membacakan dulu soalnya seperti apa. Nanti kalian harus menebak kira-kira jawaban 1 sama 2-nya itu apa. Oke ya, soal yang pertama akan Ibu bacakan. Nina memiliki kemampuan dalam membuat video yang kreatif dan menarik. Dia juga sering menerima job sebagai editor video oleh beberapa konten kreator. Tetapi dia tidak memiliki fasilitas yang mendukung kemampuannya karena Nina berasal dari keluarga yang ekonominya rendah. Sehingga ia hanya bermodalkan lulusan SMK Multimedia. Kemudian Nina tipikal yang malas untuk mengembangkan keahlian baru dan menyesuaikan karyanya sesuai dengan tren pasar. Soal yang pertama. Oke, siap-siap kelompok. Jika melihat kasus Nina, kekuatan apa atau strength-nya tadi? Ingat-ingat strength-nya apa nih? Apa yang dia miliki untuk mencapai keinginannya? Oke, kelompok ayam ya itu ya? Ayam ya Mbak ya? Oke, kelompok ayam dulu. Kira-kira apa nih jawabannya? Latar belakang atau backgroundnya Nina di pendidikannya yang tentang video itu, Bu. Oke. Edit video. Jadi salah satu kekuatannya adalah latar belakangnya dia dalam misalnya kemampuannya dalam mengedit video gitu ya. Kita lihat apakah ada nih jawabannya di antara dua pilihan jawaban ini. Oke. Deg-degan nggak kalian? Oke. Mana kursor Ibu ini? 1. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi gitu ya teman-teman cara mainnya. Kalau misalnya ada jawabannya, nanti kalian dapat poin sesuai dengan apa yang ada di sini. Oke, jadi untuk saat ini tim ayam dapat poin 30. Oke. Ingat ya, yang menang itu yang banyak-banyakan poin. Saya kira ini tadi nyoba doang. Oh, ya. Tidak. Mbak, ini langsung main. Oke. Yang selanjutnya. Tim ayam boleh menebak lagi. Kalau misalnya salah, kita akan lempar ke tim yang lainnya. Baik, kira-kira apa nih dari Mbak Aul? Semoga salah. Takut banget. Masih sama. Kekuatan apa yang dia miliki? Oh ya. Saya udah kemampuan mengedit video nih. Benar Pak. Kira-kira apa lagi nih? Tadi kan udah sempat contohnya pendidikannya apa? Atau apa? Karena dia di SMK. SMK aja atau ada tambahannya? SMK apa nih? Oke ya, buat waktu ya. 5, Karena dia 4, karena dia 3. punya modal lulusan SMK Multimedia. Oke. Jadi dia jago ngedit dan kreatif. Oke, kita lihat berarti ada basic pendidikan multimedia begitu ya? Ya. Oke, kita lihat apakah ada jawabannya di antara ini. Oke, benar banget. Jadi kelompok ayam dapat tambahan nilai 20 ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman cara mainnya. Oke. Ibu lanjut nih yang soal kedua. Pasti tadi udah baca. Kira-kira jawabannya apa? Oke. Jika melihat kasus Nina, kelemahan apa yang belum ya? Nanti Ibu hitung ya. 3, 2, 1 ya, biar kan. Yang dia miliki. 3, 2. 3, 2, 1. Bapak, ada nih, soalnya jaga. Silakan kelompok sapi ya, kelompok sapi, oke? Tenang dulu kawan-kawan, tenang dulu. Oke, kalau melihat kasus ini, Oke. kelemahan itu dia adalah orang yang malas Malas apa nih? untuk mengembangkan keahliannya. Oke, kita lihat apakah ada jawabannya nih. Ada jawabannya nggak ini kira-kira? Ada. Oke, 2. Alhamdulillah nggak ada. Oke. Nanti dapat ya tim sapi ya itu ya. Oke, 15. Oke, tim sapi. Mbak Nadia nih, silakan. Apa jawaban selanjutnya? Ayo sapi. Mbak Nadia tim sapi maksudnya, tim sapi. Ayo. Apa nih? Ibu hitung ya. 5, 4, 3. Oke. 2. Lempar. Ini Oke. Apa yang? Apa nak? Apa teman? susah menyesuaikan karyanya dengan tren yang ada. Oke. Ya, Susah. jadi dia ketinggalan kayak sekarang lagi trennya apa, tapi
Iya, apa? Oke. Susah berarti itu bisa termasuk internal begitu ya? Karena susah menyesuaikan. Oke. Tapi apakah ada jawabannya? Oke. Kita lihat. Kita lihat. Tapi bisa jadi jawaban di sini itu mungkin kurang benar ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman bisa membuktikan jawaban kalian itu lebih pas, gak apa kok, tetap dapat poin 5 ya dari Ibu ya. Oke. Kita lihat apakah ada? Mana sih kursornya? Tetot. Tetot. Oke, benar-benar. Jadi di sini jawabannya itu adalah salah satu jawabannya adalah produksi video membosankan karena akan menghasilkan jenis video yang serupa terus. Tapi karena tadi Mbak Nadia bisa menyebutkan kalau itu memang salah satunya adalah faktor internal, maka Ibu tambahin poin 5 ya di kelompok sapi. Oke, teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya ya, karena masih ada waktu, masih banyak kok ini. Oke, ini masih sama kasus Nina, tapi ini pertanyaannya. Jika melihat kasus Nina, peluang apa yang ada di sekitarnya nih kira-kira? Oke, peluang jadi bisa eksternal. Mungkin nggak ada di soal ini, tapi kira-kira ada peluang apa saja yang muncul gitu untuk Nina? Oke, Bu hitung ya. 3, waduh. Ayo. 3, 2, 1. Oke. Coba. Ditahan ya teman-teman, suaranya masih panjang soalnya. Iya. Silakan. Kelompok monyet ya Allah ya dulu. Sebenarnya tulang yang ada di sekitarnya itu dia sering menerima job sebagai editor video oleh beberapa kontennya. Oke, berarti dia termasuk pekerjaannya mungkin freelance gitu ya, karena dia bisa menerima orang. Oke, kita lihat apakah ada jawabannya nih. Gak ada. Jangan. Oke, ada ya teman-teman. Tim monyet dapat 20. Nah, kira-kira satunya apa nih? Oke. 5. Kalau Oke. Ininya dilihat dari peluangnya apa yang ada di sekitarnya, Nina itu sebenarnya bisa mengembangkan bakatnya kalau misalnya dia mau gitu, karena dia itu punya kemampuan untuk editor, tapi ya karena dia malas itu tadi sehingga hanya seperti itu saja. Padahal dia bisa menyesuaikan karyanya dengan tren yang ada. Oke, jadi bisa mengembangkan kemampuannya gitu ya, atau misalnya kayak bisa menyalurkan kreativitasnya seperti itu ya. Untuk padahal dia udah punya skill editor video. Oke, kita lihat apakah jawabannya ada nih kira-kira. Tetot. Ada sih, oke. Jadi dapat 30 ya di monyet. Wah, jadi benar di sini teman-teman salah satu peluangnya adalah dia bisa mengembangkan kemampuannya untuk menyampaikan kreativitasnya untuk menghasilkan pekerjaan atau uang ya terutama ya. Oke. Soal yang berikutnya soal nomor 4 nih teman-teman. Oke. Jika melihat kasus Nina, ancaman apa yang ada di sekitarnya? Ingat tadi ancaman itu bisa faktor eksternal ya teman-teman. Ya. Oke. Waduh semangat. Oke. Kita hitung lagi. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 1. Oke. Silakan tim sapi. Oke, silakan tim sapi. Oke. Kalau kasus ini itu threatnya atau ancamannya adalah tidak mendukung sih teman-teman kayak dia kurang memiliki fasilitas yang memadai gitu loh. Oke. Ya, karena kan ya editor kan dia butuh banyak alat gitu ya. Dia kurang di situ. Oke, fasilitas kurang memadai. Masuk akal sih, tapi apakah ada jawabannya di sini? Oke. Tapi masuk akal jawabannya, memang benar banget itu salah satu faktor eksternalnya. Oke, kita lihat apakah ada ya teman-teman. Ini yang di bawah ya. Oke, masih belum ada nih. Tapi dapat nilai, kamu tapi ya dapat nilai 5 lagi ya. Tapi benar tadi masuk akal jawabannya. Tapi memang belum ada. Oke, Nadia, kira-kira apa? Dari kasus Nina ini, dia kan berasal dari keluarga yang ekonominya rendah nih. Oke. Nah, sehingga
dia ini kurang bisa memiliki fasilitas yang mendukung karena Oke, Mbak Nadia yakin jawabannya itu? Karena tadi intinya jawabannya pertanyaan sama kayak Aula tuh ya. ini dia berasal dari keluarga yang ekonominya rendah, Oke. terus dia kan juga lulusan SMK saja, Hah? sehingga dia tuh modalnya cuma dari situ-situ aja. Jadi kayak kalau di ada saingannya itu dia masih tergolong Oke. ya susah gitu untuk bersaing. Apakah dalam kata lain di sini misalnya dia kalau nggak bisa punya fasilitas yang mendukung, dia nggak bisa mengikuti trennya seperti itu? Iya. Oke. Itu juga karena itu bisa menghambat dia gitu. Oke, bagus sekali. Berarti intinya ada yang hambatan karena mungkin nggak ada fasilitas dan nggak bisa mengikuti tren, makanya nggak bisa berkembang. Ekonominya Oke. rendah. Kita lihat apakah ada jawabannya nih, teman-teman. Ada nggak kira-kira jawabannya nih? Oke, satu. Kita buka ya. Nggak ada. Oke, jadi salah satunya benar tadi katanya Nadia kalau karena dia kurang punya fasilitas, dia jadi nggak bisa mengikuti tren, maka jasa video editornya malah nggak bisa kepakai gitu. Oke, berarti tambahan nilai 15 ya di kelompok sapi ya. Oke, karena tadi kelompok sapi sudah menjawab 2 dan salah, tinggal sisa kelompok monyet dan ayam ini untuk menjawab kira-kira apa nih satu jawabannya. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 2, 1. Oke nih Mayam, silakan nih Mayam. Apa nih si Mayam? Nah, karena dia lulusan SMK, kayaknya sih dia bakal bersaing sama jenjang yang lebih tinggi. Oke. Misalnya dari pendidikannya yang lulusannya sarjana kayak gitu sih. Oke, masuk akal karena dia cuma SMK, kayak hitungannya mungkin belum ada tambahan pendidikan lagi ke jenjang yang berikutnya. Oke, itu bisa. Tapi apakah ada jawabannya nih teman-teman di sini? Oke, kalau nggak ada kita nanti akan buka dan kita akan ke next soal berikutnya ya, karena waktunya juga teman-teman. Ya. Oke, masih belum ada. Tapi karena jawabannya tadi bisa menjelaskan ya kan? Ya, ibu tambahi nilai 5. Oke. Terima kasih. Jawabannya apa? Kira-kira apa nih jawabannya? Oke. Ya, susah banget. Banyak bisa menghasilkan video yang bagus dan menarik tanpa repot mengedit. Jadi salah satu tadi kan ada teknologi nih yang menjadi ancaman bagi pekerja begitu ya. Oke ya. Oke. Nggak kepikiran, nggak apa-apa. Kita akan ke soal yang berikutnya ya teman-teman ya. Satu soal lagi ini. Lah, Hendra ini ya. Sebentar ya. Ya, si Hendra mana ini soalnya si Hendra? Si Hendra mana tuh? Sudah jawabannya. Ya nggak bisa dong sayang, nanti gimana lihat poinnya. Oke, kita fokus ke satu slide ini ya. Oke, bakal bacakan kasusnya dulu. Hendra memiliki passion dalam video editor, bahkan dia juga memiliki minat yang besar dalam membuat animasi 2 dimensi atau 3 dimensi untuk film, video game, dan lain-lain. Hendra juga merupakan lulusan SMK jurusan multimedia, tetapi dia tidak banyak bersosialisasi dan tidak melanjutkan kuliah, sehingga kenalan yang dia miliki hanya di situ-situ aja. Dan kemampuan yang dimilikinya tidak terlalu terasah. Sedangkan Hendra ingin karyanya dikenal banyak orang dan mendapat pekerjaan stabil tanpa perlu bekerja di kantoran. Oke, soal yang pertama. Kekuatan apa yang dimiliki Hendra dari kasus tersebut? Oke, 3, 2, 1. Monyet, oke. Monyet dulu. Silakan kekuatannya. Oke, silakan Mbak. Kekuatan apa yang dimiliki Hendra dari kasus tersebut? Hendra ini memiliki passion dan minat yang besar dalam membuat animasi. Oke, kita lihat apakah ada jawabannya. Passion ya, berarti Hendra punya passion. Oke. Gak ada. Oke, bagus banget tim Monyet dapat nilai 20. Ada passion dari si Hendra ini. Oke, silakan teman timnya. Apa nih kira-kira jawaban yang berikutnya? Selain passion, Sabar Mbak. Ada gilirannya, oke? kekuatan kok. Oh iya. Yo. Oke, yang selanjutnya itu kalau tadi passion, dia ini punya bakat ya Bu, kalau hitungannya. Boleh. Minat itu dalam pembuatan animasi 2D atau 3D itu tadi untuk film dan lain-lain. Oke, bakat dan minat. Apakah ada jawabannya? Tapi memang benar sih, dia punya bakat dan minat. Oke. Passion dan bakat. Passion dan bakat. Oke, tapi apakah ada nih? Ada dong. Mana sih kursornya malah kelihatannya? Ibu gak sabar. Oke, belum
ada, tapi karena tadi benar sih masuk akal ibu tambahin 5. Ini tim monyet ya. Oke, dua tim yang lainnya oke, boleh berebutan 3, 2, 1. Oke. Silakan. Oke, tim sapi. Silakan ayo. 5, 4. Ini kekuatan yang dimiliki Hendra itu juga dia ini lulusan SMK jurusannya itu multimedia, di mana dia di jurusan itu kan mempelajari tentang animasi-animasi itu, sehingga ya itu sesuai dengan Oke, berarti punya basic pengetahuan gitu ya. Oke, kita lihat apakah ada jawabannya ini. Oke, tim sapi dapat nilai 30. Oke. Kita ke soal yang terakhir ya, teman-teman ya. Di sini, lalu kelemahan apa yang ada pada diri? belum sayangku, belum. Lalu kelemahan apa yang ada pada diri Hendra? Oke. 3, 2, 3. 3, 2, 3, 1. Oke. Silakan tim ayam. Waktunya ya tim ayam. Ayo saya. Ini langsung jawab. Oh iya, boleh. Ayo. Apa? Dia nggak banyak bersosialisasi, jadi Oke. dan nggak melanjutkan kuliahnya. Oke. Nggak banyak bersosialisasi dulu ya, pokoknya itu dulu ya. Ya. Kurang banyak relasinya gitu ya, oke. Maaf banget ibu sering beliputan nih. Kita lihat apakah ada jawabannya. Ada nggak kira-kira? Ada. Gitu. Pede banget. Pede banget. Semangat. Ada nilai 10 ya untuk tim ayam. Nah, apa nih selanjutnya? Sama itu Bu, yang tidak melanjutkan kuliah dan skillnya itu jadi di situ-situ aja. Oke, Nggak terasa. karena dia nggak kuliah, dia cuma lulusan SMA, skillnya itu kurang bertanding dengan orang lain sudah. Oke, kita lihat apakah ada jawabannya. Ada nggak? Ada nggak? Mana sih kusutnya sebelah sini? Ada, yuk. Iya, oke. Dapat nilai 15 ya, teman-teman. Oke nih. Oke, di sini karena waktunya juga sudah mepet ini, kita harus mengakhiri. Seru banget ya. Jangan khawatir, akan bertemu ibu lagi dengan game-game yang lebih seru, oke? Di sini ibu akan hitung dulu nih nilainya. Hitung-hitung kan nilai sebelah sini. 50. 50. Ya. Lihat aja nanti pas hari raya. Astagfirullahaladzim. Ada apa nih? Makanya loh. Itu 15. 50, 15, 20, tambah 10. Ini sama. Ini 80, ini berapa 80? Oke. Ini 15, 30, 10. Oke nih. Kira-kira. Oke, ibu akan bacakan untuk peringkatnya ini. Peringkat ketiga diperoleh oleh tim. Nanti kalau yang ibu sebutkan timnya bunyi suaranya ya. Suaranya. Oke. Oleh tim sapi mana suaranya? Ya semangat, Besti. kan tren suara gitu. Soft spoken sapinya. Oke. Posisi kedua diperoleh oleh tim monyet mana suaranya? Oke, jadi udah jelas ya, tim yang juara 1 berarti tim ayam. Terima kasih lebih dahulu teman-teman. Terima kasih banyak. Oke, sudah mengikuti permainan kali ini. Tapi sebelum ibu akhiri ya teman-teman, ada lagunya nih. Oke. Seperti biasa, ibu akan membagikan LKPD. Jadi tadi kan kalian sudah keganggu nggak sama suaranya? Enggak ya, fokus ya. Oke. Lagi sama kalian kan sudah menganalisis kasus dari punyanya orang nih. Iya. Nah kali ini LKPD-nya, ibu mau kalian sendiri menganalisis SWOT pada diri kalian. Oke. Yang pertama itu ada tentu kalian harus menyebutkan kekuatan kalian itu kira-kira apa aja, lalu kelemahannya itu apa aja. Kesempatan yang kalian punya itu apa aja? Ingat tadi kesempatan sama ancaman itu faktor eksternal. Itu bisa dituliskan. Tapi karena ini analisis ya teman-teman, tentu kalian butuh waktu untuk merenung, memikirkan kira-kira kalian itu seperti apa. Jadi ini tugasnya dibawa pulang, pertemuan berikutnya dikumpulkan ke ibu, oke? Oke. Ibu bagikan dulu nih ya. Jangan lupa dikerjakan ya.
Ini buat mengenal kalian sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Oh ya, kira-kira jangan begitu kawan. Oke. Nah, kalian di sini kan dari tadi udah main game SWOT. Kira-kira nih, setelah kalian mengikuti tadi, manfaat apa sih yang kalian rasakan ketika misalnya seseorang atau kalian sendiri sudah bisa menganalisis SWOT-nya kalian itu seperti apa? Ada yang mau? Saya. Oke, silakan dari tim Ayam. Menang. Iya, menang soalnya. Iya, iya. Kalau dari pertemuan di hari ini itu saya dapatnya kalau bisa membedakan antara faktor eksternal dan Oke. faktor internal yang nantinya akan mendukung saya tentunya mengembangkan dan memilih langkah untuk Selanjutnya. masa depan. Oke, Nah, bagus kayak sekali. gitu Bu. Jadi di sini ada faktor kekuatan, peluang, kemudian ancaman dan juga kelemahan kayak Oke, gitu. bagus sekali. Jadi benar banget ya Mbak, apa yang dikatakan tadi oleh teman kalian dari Mbak Yuta. Jadi kalian setelah mengetahui ini kira-kira apa kekuatan kalian, kelemahan kalian, kesempatan apa dan juga ancaman apa, kalian itu bisa menentukan kira-kira kalian mau fokus menangani ya, atau bahasa ya mudahnya menangani yang mana dulu nih. Kalau misalnya, oh aku mau mengembangkan kekuatanku, kalian bisa fokus di sana. Selanjutnya, oh aku mau mengatasi dulu nih kelemahanku seperti apa, aku mau fokus di sana. Atau misalnya menghadapi ancaman-ancaman kalian, atau bahkan kalau misalnya ada kesempatan datang kalian mau mengambil kesempatan itu. Oke, jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi apakah dapat dipahami nih untuk tugasnya dan juga materi kali ini? Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah. Ibu. Oke, sudah cukup ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Habis ini kalian bisa kembali ke kelas masing-masing karena pasti masih ada mata pelajaran ya habis ini ya. Dan juga Ibu akan mengirimkan form evaluasi hasil lewat WA aja biar cepat gitu ya, biar instan. Oke. Sekian Ibu tutup pertemuan kali ini. Semoga mendapatkan tambahan ilmu dan juga berkah bagi kalian semua, bisa kalian terapkan ilmunya pada diri kalian gitu. Amin. Oke, Bu ucapkan sekali lagi terima kasih ke kalian. Oke, Bu tutup ya sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.